Wih, kayaknya ada yang lagi di Jakarta nih. Katanya mau pembuktian. Ini tempat udah gue sediain nih. Tinggal langsung aja kontak ke gue dong. Masa nggak ada kontak-kontakan sama sekali tapi ngakunya mau pembuktian? Ayolah, kalau emang berani kontak gue. Akses gue kan udah banyak. Kemarin udah teleponan juga dong. Masa nggak berani ngontak gue buat pembuktian? Tapi keluar-keluarnya mau pembuktian. Ya kemarin pas saya coba hubungi sih dia nggak ada niatan untuk ketemu saya. Kenapa? Ngomongnya apa? Karena kalau pembuktian dia alasan-alasan terus, ya kan? Diajakin pembuktian. Kalau saya kan nggak mau diajak ngobrol doang. Memang ada beberapa stasiun televisi ingin mempertemukan saya. Iya. Cuma kata televisinya, ini tapi nanti ngobrol-ngobrol aja, bertabayun. Lah saya nggak mau lah. Nanti dikiranya selama ini saya settingan nih. Iya kan kalau kayak gitu. Maka dari itu saya minta ke televisi. Kalau mau dia suruh request dia bawa jimat kebalnya. Bawa orang yang dia percaya bawa itu kena santet. Terus transfer tuh ke Kelapa. Terus buka, nanti saya bongkar rahasianya di situ. Saya minta ke TV-nya gitu. Atau gini, dia bawa jimat kebal, saya datang-datang, saya silet-silet. Sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel atau pesulap merah ini. Beliau itu kan membongkar praktek-praktek perdukunan yang merugikan masyarakat. Karena saya sendiri juga membongkar dan juga melawan dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Dukun santet, dukun cabul, dukun pengganda uang. Tetapi di sini kan adalah edukasi. Sama-sama beredukasi kepada masyarakat. Saya menghilangkan dukun santet, membongkar dukun santet, sana pun juga iya. Nah, ketika edukasi tentu tidak boleh menyebutkan nama orang. Kalau sudah menyebutkan nama orang, ini namanya menuduh. Dan kalau menuduh itu harus bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, ini jatuhnya fitnah. Dan negara kita negara hukum. Jika kamu memfitnah seseorang, apalagi sampai menimbulkan kerusakan, apalagi sampai menimbulkan kerusuhan dan menimbulkan viral di mana-mana, ini harus ada pertanggungjawab hukumnya. Jangan hanya karena ingin viral, jangan hanya karena ingin subscribe-nya besar, lalu menjatuhkan orang lain. Kita sama-sama YouTuber lah. Semua orang sudah tahu kita sama-sama berkreasi di YouTube. Maka berkreasilah yang baik. Munculkan kreativitas kita yang paling baik, yang paling bagus. Jangan menjatuhkan orang lain. Nyari panggung ya enggak, karena tujuan saya edukasi. Itu sih. Kalau nyari panggung ngapain saya buat kayak gini? Resikonya terlalu besar kalau untuk nyari panggung doang. Ya saya mendingan bikin konten, bayar orang untuk pura-pura jadi dukun, terus saya samperin pura-pura tarung sakti sama dukun. Itu penontonnya lebih banyak, duitnya lebih banyak, lebih mudah dihormati. Lah ngapain saya ngambil resiko sebesar ini kalau untuk nyari panggung doang? Melawan Sirajuddin Mahmud selaku tergugat dinyatakan terhadap terdakwa. Sampai dengan majelis hakim mendapatkan laporan hasil dari mediasi, ya, apakah mediasinya tercapai atau tidak, gitu ya. Itu sudah dinyatakan selesai dan ditutup. Jadi di tahun 2019 saya dikenalkan oleh seorang teman. Beliau ini bilang nanti saya kenalkan dengan seorang teman yang muda gitu. Waktu itu saya merasa nggak ada masalah karena kan saya tidak sedang mengganggu suami orang. Setelah saya hamil kemudian ditinggal, dia menikah dengan orang lain. Saya hamil duluan, kemudian dia menikah. Jadi ketika saya dekat berhubungan dengan dia, statusnya duda. Saya hanya berharap anak saya mendapatkan apa yang menjadi kepantasan buat dia ya. Tadi hari ini masih penjadwalan untuk mediasi ya. Tadi belum mulai mediasi, jadi dijadwalkan itu mediasinya ditunda 2 minggu sampai tanggal 24 Agustus karena minggu depan itu kan bertepatan 17 Agustus.
Dan kuasa hukum dari tergugat tadi juga minta agar di tanggal 24 dilaksanakan mediasinya kan, dan berjanji akan menghadirkan prinsipal tergugat, saudara SM akan dihadirkan. Mediator sudah ada dari pengadilan, itu sudah di pengadilan itu kan menyediakannya beberapa mediator, jadi lebih simpel ketimbang kita yang cari, belum tentu sepakat juga pihak-pihaknya gitu. Oh enggak ada obrolan, enggak ada. Diam-diaman. Penjadwalan untuk mediasinya hanya itu. Dan hakim mediatornya minta wajib hadir prinsipal masing-masing. Vera akan hadir dan hakim juga tadi minta agar SM hadir. Karena di tahap mediasi itu wajib hadir prinsipal. Di agenda sidang perkara 2145 PDTG 2022 ya, PA Cikarang, hari ini adalah pembacaan hasil musyawarah majelis dalam bentuk putusan. Nah, putusan itu sudah dibacakan dan itu terbuka untuk umum ya. Barangkali teman-teman tadi sudah mengikuti hasil dari pembacaan putusan. Putusan ini karena dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya, maka dalam 14 hari ini adalah masa untuk mengajukan upaya hukum banding jika ada yang keberatan dengan putusan itu. Tapi jika dalam 14 hari ke depan tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding, maka putusan ini akan berkekuatan hukum tetap, maka sahlah perceraian penggugat dan tergugat. Wajibkan untuk mematuhi apa yang sudah mereka sepakati, antara lain bahwa Kang Sule itu memberikan satu mobil Alphard, satu mobil Mazda, dan kemudian memberikan nafkah untuk Azam itu sebesar 25 juta per bulan. Nah, kemudian rumah juga itu diberikan kepada Ibu Natali. Itu poinnya yang sudah diputuskan oleh majelis hakim pada hari ini, gitu ya. Saya kira nanti apa yang sudah diputuskan itu akan dipatuhi oleh Ibu Natali maupun Kang Sule. Karena para pihak sudah sepakat, tidak ada keberatan mengenai apa yang sudah disepakati oleh para pihak, dan nanti hari ini kan kami sudah bisa ambil salinan putusan, tetapi nanti untuk akta cerainya mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu dari sekarang. Jadi hari ini itu sudah ada putusan cerai, tetapi inkrahnya itu 14 hari. Hari ini putusan sudah bisa kami ambil, tapi sesuai dengan ketentuan hukum harus menunggu 14 hari itu sampai inkrah. Dan saat inkrah itulah itu baru dinyatakan bercerai. Kalau dari pihak Mbak Natali sih menerima ya terhadap hasil putusan pada hari ini. Nah, tidak ada keberatan dari pihak Kang Sule juga menerima hasil keputusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari ini. Asuh anak itu dikabulkan, diberikan kepada Mbak Natali, hak asuhnya. Oh, kalau bertemu tidak diberikan batasan ya, kapanpun bisa menemui Azam. Insya Allah saya tangguh ya. Kalau dibilang tangguh ya nggak tangguh-tangguh banget ya, pasti ada lika-likunya, tapi ya ditangguh-tangguh. Ya semoga aja bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kuat lagi. Tanggapan saya ini yang terbaik buat mereka berdua ya. Itu yang terbaik, jalan yang terbaik lah. Untuk Sule maupun Natalia, mereka selesai, tapi kita semua menjadi keluarga besar tetap. Ya, masing-masing kan punya kesibukan, jadi nggak mikirin ini kalau udah kelar, mereka tinggal pekerjaan mereka masing-masing. Sule maupun Natalia bisa fokus kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.